Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan materi bab 2, yaitu judulnya Kesultanan-Kesultanan Maritim Masa Islam di Nusantara. A. Masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Kita awali dari penyebaran Islam di Nusantara itu memiliki bukti-bukti dan sumber sejarah. Ada dua bukti yang akan Bapak kemukakan. Yang pertama kronik, yang kedua catatan Ibnu Battuta. Kronik yang ditulis oleh Marco Polo, ia seorang musafir dari Fenisia yang pernah singgah di Sumatera dalam perjalanannya ke Tiongkok. Di Sumatera, ia singgah di Perlak, Aceh pada tahun 1292 Masehi. Di sana, ia menemukan penduduk yang telah beragama Islam dan mendapati para pedagang Islam dari India dalam menunggu jarak sangat giat menyebarkan Islam. Yang kedua, bukti bahwa Islam masuk ke Indonesia yaitu dari catatan Ibnu Battuta. Menurut Ibnu Battuta, Kerajaan Samudra Pasai merupakan pelabuhan dagang yang penting. Di daerah ini merupakan pelabuhan tempat persinggahan kapal-kapal yang berlayar dari India ke Tiongkok serta wilayah lainnya di Nusantara. Dari dua bukti sumber tadi, kita bisa tahu bahwa Islam datang ke Indonesia dan menyebar itu dipengaruhi oleh kedatangan para pedagang dari luar, di antaranya dari Gujarat. Maka ada salah satu teori menyebutkan bahwa Islam disebarkan oleh para pedagang Gujarat. Apa buktinya? Buktinya adalah banyak peninggalan atau cara-cara yang dilakukan oleh para pedagang Gujarat ada di Indonesia. Salah satunya adalah di Indonesia banyak ditemukan batu nisan. Ini bukti bahwa Islam disebarkan oleh para pedagang dari Gujarat. Dengan adanya bukti-bukti tadi bisa dijadikan sebagai sumber sejarah bahwa Islam dapat berkembang di Indonesia setelah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha mengalami kemunduran. Ini mempengaruhi Islam bisa berkembang. Salah satunya misalnya menjelang abad ke-15 itu bermunculan pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara Jawa. Penduduknya mulai memeluk Islam yang sebelumnya mereka menganut Hindu dan Buddha. Hal ini juga dapat mempengaruhi munculnya kerajaan Islam di Pulau Jawa. Nanti di kemudian hari muncullah kerajaan Islam yang pertama, yaitu kerajaan Demak. Ini salah satu kerajaan pertama di Pulau Jawa. Dan ini tidak lepas setelah kerajaan Majapahit mengalami kemunduran akibat Perang Parekrek. Meskipun kita tahu bahwa Raden Patah itu punya hubungan dengan kerajaan Majapahit. Tapi kemudian kerajaan Majapahit mengalami kemunduran. Ini mendorong sekali lagi munculnya kerajaan Islam. Di daerah lain, yaitu di Indonesia Timur, muncul juga penyebaran Islam. Ini mendorong juga munculnya kerajaan-kerajaan Islam di sana. Di antaranya adalah kerajaan Ternate dan Tidore. Dari dua kerajaan tadi, Islam bisa berkembang pesat ke seluruh pedalaman Indonesia. Itulah dua hal yang mendorong Islam bisa berkembang di Indonesia. Salah satunya
dari peranan kerajaan. Kalau di Jawa Kerajaan Demak, kalau di Indonesia Timur adalah adanya Kerajaan Ternate dan Tidore di Maluku. Sekian yang bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.